Halo, saya Erika. Halo, saya Bagja. Halo, saya Ardi. Kami dari Library and Knowledge Center Binus University. Selamat datang di Bincang Librarian. Di Bincang Librarian kali ini, kita akan membahas tentang reference services yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Binusian untuk mendukung kegiatan perkuliahan atau penelitiannya. Nah, kakak-kakak apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah Sehat. baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Erika, apa kabar Erika? Alhamdulillah baik juga. Nah, kakak, ini kalau ada teman-teman Binusian yang mau menggunakan layanan referensi kita itu gimana nih? Apakah datang langsung ataukah mungkin secara online misalnya lewat WhatsApp atau gimana nih? Oke, untuk layanan referensi ini ya kita memang saat ini ada dua tipe ya. Jadi teman-teman Binusian bisa datang langsung ya untuk layanan on-site-nya. Ya, datang ke library di library mana aja ya. Terus ada bagian ke corner library reference. Nah, terus kalau untuk online-nya nanti ada link untuk library reference juga bisa melalui WhatsApp ya ataupun by email online-nya seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Kak kalau yang online itu gimana nih hubunginnya? Gitu. Kalau online mungkin ya Kak Ardi ya bisa di. Oke, kalau untuk online kita tuh ada dua tipe juga ya form yang kita gunakan, yang bisa kalian gunakan. Pertama itu adalah form reference service. Nah, reference service ini untuk segala macam pertanyaan yang menyangkut atau yang mencari informasi di library gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan reference service ini. Nanti jawabannya akan dikirim melalui WhatsApp atau via email. Nanti akan isi form tersebut. Nanti akan dijawab oleh librarian yang bertugas. Yang kedua itu adalah menggunakan form reference klinik. Ya. Jadi karena namanya klinik itu jadi jatuhnya lebih konsultasi. Misalnya, Kak saya mau saya nggak bisa nih Kak akses e-textbook gitu ya, atau Kak saya butuh panduan LinkedIn, atau Kak saya mau akses beberapa koleksi di library kok nggak bisa ya yang e-booknya. Nah, kalian bisa pakai form reference klinik ini. Nanti kita akan melakukan konsultasi, kamu akan melakukan konsultasi dengan pustakawan-pustakawan yang memang bertugas di hari tersebut gitu. Nanti kalian akan dipandu lah untuk mengakses atau mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan di library ya dengan pustakawan tersebut. Gitu Kak Erika. Aksesnya melalui Zoom ya? Iya, jadi kita menggunakan online Zoom seperti itu. Oke, nah berarti jadi kalau misalnya teman-teman Binusian mau menggunakan layanan referensi ini, kalau lagi di kampus mungkin bisa datang langsung ya? Nah, ya bisa langsung datang. Atau kalau misalnya lagi di luar kampus gitu, belum bisa datang ke kampus, bisa lewat online juga ya. Berarti sekarang nggak ada batasan lagi ya, mesti kalau dulu kan mesti datang langsung nih, gitu nggak ya? Nggak, sekarang. Nah, oke. Gitu kalau teman-teman mau menghubungi reference services. Nah, di reference services ini kita juga ada layanan seperti tesis, bidang berkala, buku, Turnitin, lalu ada juga reference manager tool. Nah, sekarang kita akan ngebahas dulu tentang tesis. Nah, Kak, biasanya nih yang lagi galau-galau bikin skripsi ya, bikin tesis itu pengen lihat contoh tesis alumni. Nah, gimana nih untuk aksesnya? Ya, untuk teman-teman Binusian yang mau mengakses atau memang ingin melihat koleksi tesis yang ada di library, itu nanti memang ada corner sendiri ya untuk tesis itu. Dan untuk tesis sendiri itu memang ada dua tipe ya, ada yang printed dan ada yang online. Nah, untuk yang printed itu ya teman-teman mesti datang langsung ya ke library. Bisa mengakses langsung nanti, tapi untuk koleksi ini tidak bisa dibawa pulang, hanya bisa dibaca di tempat gitu. Nah, dan tahunnya terbatas juga Kak, sorry. Tahunnya terbatas juga kalau untuk yang printed. Nah, jadi tahun-tahun lama ya memang udah nggak ada. Oh iya. Nah, misal nih Kak, kan nggak boleh pinjem nih ya, nggak boleh bawa pulang kan si tesis itu. Kalau misalnya datang ke library terus nggak selesai baca,
bisa nggak sih kita dapat bentuk yang elektronik, mungkin pengen baca di rumah gitu. Nah iya Ada itu tadi untuk ada 2 tipe, yaitu yang printed dan yang online. Kalau untuk yang online, jadi teman-teman BINUSian bisa aksesnya itu melalui website library ya, di library.binus.sc.id. Nanti teman-teman bisa langsung akses di situ, searching tipe koleksinya tesis ya, ada S1, S2. Nanti bisa langsung cari, hanya nggak semua partnya dibuka. Oh, gitu. Jadi partnya terbatas tuh, kayak Rika. Oh, terus kalau misalnya mau full chapter tuh dari halaman awal sampai halaman akhir tuh gimana cara ngedapetinnya, Kak? Nah, itu teman-teman BINUSian mesti login terlebih dahulu. Jadi baru bisa mendownload semua partnya. Oh, login ke website library ya, Kak? Login website library, betul. Okay. Nah, itu berarti kalau login ke website library itu kan menggunakan BINUSian ID number ya, atau NIM mahasiswa. Ya. Passwordnya sama kayak password BINUS Maya ya, Kak? Passwordnya sama BINUS Maya, betul. Oke. Nah, tadi kan Kakak sempat nyebutin kalau tesis printed itu tersimpannya terbatas ya, kalau yang lama-lama nggak ada. Yeah. Tapi kalau yang online gimana, Kak? Apakah kayak begitu juga atau jangan-jangan kalau online ada nih yang lama-lama gitu? Kalau untuk yang online lebih lengkap, jadi yang tahun lama pun tersedia. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses yang tahun-tahun lama atau yang tahun yang terbaru. Oke. Dan ini tuh bisa diakses di luar kampus juga ya, Kak? Bisa diakses di luar kampus. Oh, enak banget ini. Enak. Iya, kayak zaman saya waktu masih kuliah itu mesti datang ke kampus. Iya. Oke. Itu tesis. Terus biasa nih kalau lagi nulis skripsi tesis itu kadang ada mahasiswa yang disuruh baca kayak jurnal buat mendukung penulisan tesisnya. Nah, itu kita ada koleksi jurnal juga nggak sih, Kak? Iya, untuk jurnal ataupun koleksi terbitan berkala lainnya tuh kita ada juga gitu di library. Jadi selain jurnal kita ada majalah, ada koran, ya. Itu yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber referensi tesis atau artikel teman-teman BINUSian. Gitu. Dan itu tipenya juga sama, ada yang printed, ada yang online. Dan untuk yang printed itu teman-teman ya sama seperti layanan koleksi referensi tesis itu ya, itu hanya pinjamannya terbatas, hanya bisa dibaca di tempat, tidak bisa dibawa pulang. Jadi kalau misalnya mau mengakses pulang ya bisa akses yang online-nya gitu. Untuk online-nya gimana caranya? Itu melalui website library lagi. Nah, teman-teman harus login terlebih dahulu. Gitu. Nah, itu udah login kemana tuh, Kak? Nah, login nanti ada menu khusus periodical kita yang kita langgan ya. Di situ ada My e-collection. Jadi nanti teman-teman bisa akses ke menu tersebut, My e-collection. Nanti di situ tersedia user ID dan passwordnya, juga linknya. Gitu. Tapi dengan catatan kalau udah tahu jangan di-share di luar BINUSian gitu ya, Kak? Nah, itu pastinya. Itu hanya Sivitas Akademi dari BINUS saja yang boleh akses. Oke. Jadi mohon untuk tidak disebarluaskan. Gitu, baik. Kak Erika. Ya, siap. Nah, sekarang kita beralih ke buku. Kalau sebelumnya kan kita sudah ngebahas buku yang tercetak ya, yang bisa dipinjam. Kemudian ada juga koleksi referensi yang tercetak yang nggak bisa dipinjam, hanya baca di tempat. Gitu ya, Kak? Tapi ada juga nih, kita juga punya e-book gitu, langganan e-book. Nah, ini gimana nih, Kak, untuk mengakses e-book, Kak? Kalau e-book mungkin Kak Ati ya, bisa ya? Boleh, bisa. Jelaskan. Kalau koleksi e-book, Kak? Oke, pada dasarnya tuh akses e-book, terus tadi e-jurnal gitu ya, tesis gitu ya, itu semuanya melalui website kita, library.binus.sc.id. Nah, untuk e-book sendiri itu kalian bisa cari sebenarnya. Jadi sama kayak jurnal tadi ya, jadi kalian masuk ke My Library, terus e-collections, nanti ada EBSCO di situ. Karena kita pakai EBSCO ya, kalian klik si EBSCO itu, dan sudah kebuka, nanti kalian bisa cek buku-buku apa aja yang available di situ, bisa cari. Bisa akses melalui website library kita. PDF bisa di-download, Kak?
bisa ada beberapa downloadnya itu per part Per chapter ya. per chapter nggak bisa langsung semuanya. Jadi karena kalian kan pasti butuhnya nggak semuanya. Ada beberapa chapter dahulu yang kalian butuhkan itu bisa di-download. Kalau nggak salah 60 ya. Cuman ada beberapa koleksi yang memang cuman terbatas ya kan, kalau nggak salah ya kan, akses downloadnya seperti itu. Downloadnya dibatasi per hari. Per hari. Per hari dan per chapter. Gitu. Oke. Nah, itu apakah untuk mengakses e-book itu hanya lewat Expo aja, Kak? Atau mungkin ada e-book yang lain? Oh iya, saya lupa kalau ada juga e-textbook ya. E-textbook ini jatuhnya itu mahasiswa beli meskipun LKC yang mendistribusikannya. E-textbook ini dibagikan setiap semester, di awal semester itu untuk satu mata kuliah aja seperti itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di BINUS itu dapat satu e-textbook per semester dan jatuhnya itu mereka beli seperti itu Kak Rika. Untuk cara aksesnya kalian bisa lihat di YouTube kita juga, how to access e-textbook package. Gitu. Jadi ada video khusus ya untuk bagaimana? Ya, betul. Kita sudah mengantisipasi kalau misalnya Kak agak susah nih acara aksesnya gitu. Itu kita cek videonya seperti itu. Oke, siap. Nah, itu tadi kan tentang buku. Tapi kita juga ada layanan seperti Turnitin, Kak, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, ini tuh layanan yang laris manis juga nih di library. Bagaimana nih untuk mengakses Turnitin di library, misalnya mau ngecek plagiarisme dari skripsi, tesis, atau mungkin tugas kuliah gitu, Kak. Oke, kalau untuk Turnitin, cek plagiarism itu bisa dilakukan di library BINUS dengan mengisi form online juga ya. Jadi ada form online juga. Meskipun kalian datang ke cukup gitu ya, ke library, Kak saya mau ngecek nih gitu ya. Bawa flash disk gitu. Bawa flash disk gitu ya. Kami menyarankan, bukan menyarankan sih, di-upload di form tersebut. Jadi biar itu mengantri ya, karena takutnya lagi banyak ya. Jadi masuknya ke via form semua, biar satu pintu ibaratnya. Oke. Jadi biar nggak kececer dokumen-dokumen yang kita upload. Nah, itu maksimal pengerjaannya 1 kali 24 jam. Oke. Jadi kalau misalnya kalian masukin hari ini, bisa besok kelarnya. Ya. Maksimal ya berarti ya? Maksimal. Tapi bisa lebih cepat kalau lagi nggak banyak. Lagi nggak banyak antrian. Contoh gini deh. Kayak minggu ujian itu kan bisa banyak banget ya. Nah, itu kalian maksimal dapat 1 kali 24 jam. Oke. Di hari kerja ya. Di hari kerja seperti itu. Terus kalau lagi nggak banyak antrian, dalam 1 jam 2 jam juga akan dikirimkan hasilnya. Siap. Itu. Nah, itu dikirimnya kemana, Kak? Oh, hasilnya akan dikirim via email. Oke. Email ya. Email. Jadi ditunggu aja emailnya ya. Ditunggu aja emailnya dan jangan upload berkali-kali karena takutnya kamu belum terima emailnya terus diupload lagi kasihan yang lain nanti yang belum ngecek ya. Iya, malah urutannya malah jadi lebih panjang seperti itu. Betul. Ini tambah mundur. Nah, terus satu lagi nih pertanyaan terkait Turnitin yang paling sering ditanya itu berapa persen sih ambang batas plagiarismenya itu? Oke, untuk gini, kalau tugas library itu kan hanya mengecek ya kayak Rika dan Kak Bagja. Oke. Kalian upload dokumen, kita cek tuh berapa besaran plagiatnya. Nah, kalau yang digunakan secara umum itu 24%. Di BINUS juga biasanya pakai 24% ya untuk tesis. Tapi biasanya 24% banyak dosen yang punya standar sendiri. Oh, beda-beda ya Kak berarti. Sama jurusan juga punya standar sendiri. Betul, jadi kayak meskipun 24, saya maunya kamu 15 deh gitu. Saya nggak mau terlalu kamu banyak kata-katanya terlalu banyak menjiplak gitu ya. Ada juga yang minta 10% misalnya. Jadi kami menyarankan sebelum kalian upload dokumen Turnitin ke kami ya, itu ditanyakan dulu ke dosennya. Pak, ini ada batas maksimalnya nggak Pak? Bapak pengennya berapa persen gitu. Jadi ditanyakan dulu sama kejurusan juga. Jadi kejurusan beda lagi tuh.
Itu. Jadi tugas kita hanya melakukan pengecekan plagiarisme gitu. Oke, siap. Nah, itu tadi tentang Turnitin. Nah, ini yang terakhir itu adalah reference manager tool. Nah, ini yang juga bisa membantu teman-teman dalam penulisan tugas, skripsi atau tesis. Nah, kakak dulu ya zaman kita kuliah mah manual nih, manual ya. panduan ketik. Nah, ini kayaknya kalau sekarang itu ada banyak sekali tools yang bisa membantu supaya membuat sitasi kah, daftar pustaka dengan lebih mudah. Nah, mungkin kakak bisa bantu menjelaskan ke teman-teman. Iya, kalau kita coba. Iya. Untuk saat ini mungkin sudah banyak ini ya aplikasi yang mendukung hal itu ya untuk buat sitasi, daftar pustaka secara termanage lah. Mungkin ada banyak, cuma mungkin salah satunya yang populer itu ada Mendeley, kemudian ada Zotero. Sebenarnya di Word sendiri juga bisa ya, cuman kalau Word itu bentuknya enggak bukan seperti kayak Facebook ya, dia nggak bisa sharing gitu kalau di Word. Tapi kalau di Mendeley atau di Zotero ini bisa saling sharing gitu, ada tim tadi membuat artikel tuh bisa saling sharing, berbagi lah. Berbagi dokumen gitu ya. Sih. Berarti Word terbatas ya Kak? Gimana? Yang di Word masih terbatas ya Kak dibandingin kayak di Mendeley atau Zotero? Iya betul, di Word itu masih terbatas. Ya mungkin kalau untuk teknisnya nanti bisa dicek di konten YouTube-nya Library ya untuk ya, tutorial ada. Mendeley ada. Oh oke. YouTube kita ada. Mungkin kalau Zotero kita menyusul kali ya. Gitu. Nah kalau misalnya teman-teman pengen dipandu oleh librarian itu bisa Kakak itu? Bisa, nanti bisa langsung menghubungi librarian reference ya. Nanti kita bisa yang mau konsultasi nanti bisa kita arahkan. Oke, mungkin via isi ini kali ya pakai Zoom ya biar gampang ya. Ya, bisa melalui via Zoom atau mau datang langsung, tergantung tip yang dipilih yang mana. Oke deh, siap Kakak. Thank you nih atas penjelasannya untuk layanan referensi yang dimiliki oleh library. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk menggunakan layanan ini. Bisa datang langsung kalau lagi ada di kampus, atau misalnya kalau di luar kampus bisa menghubungi dari link-link yang tadi sudah disebutkan oleh kakak-kakak yang ada di sini. Oke, terima kasih Kak Ardi sama Kak Bagja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye.